for you, Jill, and Brock and I to a couple of senior staff to toast one another Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat memberikan harapan atas perlindungan dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di dunia. Joe Biden mengatakan memahami kepedihan yang dirasakan Muslim Amerika terhadap apa yang terjadi di negara-negara mayoritas Muslim dengan populasi yang sangat signifikan. Penahanan paksa lebih dari 1 juta Muslim Uighur di Cina Barat. Dalam situs kampanyenya, Joe Biden menuliskan akan berbicara menentang kamp-kamp interniran di Xinjiang dan meminta pertanggungjawaban orang-orang dan perusahaan dalam penindasan yang mengerikan ini. Joe juga akan melakukan pembicaraan di tingkat global untuk menekan Cina agar mengusut dan membuka semua apa yang terjadi di Cina Barat ke masyarakat dunia. Joe Biden menyinggung diskriminasi dan kekejaman yang dialami oleh Muslim Rohingya di Burma. Joe Biden menuliskan diskriminasi dan kekejaman sistematis yang terjadi pada minoritas Muslim Rohingya sebagai perbuatan yang menjijikan dan merusak perdamaian dan stabilitas wilayah tersebut. Hak-hak Muslim India Kashmir. Di Kashmir, pemerintahan India harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memulihkan hak bagi semua rakyat Kashmir. Pembatasan perbedaan pendapat seperti mencegah protes damai, mematikan atau memperlambat internet itu melemahkan demokrasi di negara tersebut. Joe Biden kecewa dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah India dengan implementasi pengesahan undang-undang amandemen kewarganegaraan menjadi undang-undang. Langkah-langkah ini tidak sejalan dengan tradisi lama sekularisme negara dan dengan mempertahankan demokrasi multi etnis dan multi agama. Joe Biden akan terus menentang perluasan pemukiman Israel. Sebagai presiden, Joe akan terus secara aktif melibatkan orang Israel dan Palestina untuk membantu mereka menemukan cara untuk hidup bersama dalam perdamaian, kebebasan, keamanan, dan kemakmuran, serta untuk memperjuangkan solusi kedua negara. Dia akan terus menentang perluasan pemukiman Israel dan telah berbicara tentang aneksasi di tepi barat. Dia akan membuka kembali konsulat Amerika di Yerusalem Timur. Joe Biden akan membantu Timur Tengah secara diplomasi. Orang-orang dari banyak agama di Timur Tengah sudah terlambat untuk reformasi politik dan ekonomi, serta kembali ke diplomasi Amerika yang berprinsip untuk membantu mereka menemukan martabat, kemakmuran, dan perdamaian. Pada intinya, Joe Biden akan membantu negara Timur Tengah agar damai dan tidak meninggalkan negaranya untuk mendapatkan suaka dan bisa membangun negaranya masing-masing. Memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi secara global. Hak asasi manusia adalah inti dari gagasan Amerika, dan Amerika Serikat lebih aman ketika hak-hak dasar dilindungi di seluruh dunia. Di banyak negara, kita melihat pemerintah yang dipimpin oleh rejim brutal yang gagal melindungi hak sipil dan politik serta martabat warganya. Agar demokrasi dapat bertahan melawan ancaman otoriterisme yang semakin meningkat,
Amerika Serikat harus sekali lagi menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat keterlibatan kita dengan dunia. Berbeda sekali dengan kelamatan pemerintah saat ini, Joe akan memulihkan peran dan suara Amerika sebagai pejuang hak asasi manusia dalam skala global. Selama tahun pertama Joe menjabat, Amerika Serikat akan menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah KTT Global untuk Demokrasi. KTT ini akan memprioritaskan hasil dengan menggalang komitmen baru yang signifikan di 3 bidang. Memerangi korupsi, melawan otoriterisme, dan memajukan hak asasi manusia secara global. Jika negara-negara ingin hadir, mereka harus membuat komitmen nyata yang menunjukkan rasa tanggung jawab dan minat bersama dalam memelihara masyarakat yang bebas dan terbuka. Itulah janji-janji Joe Biden terhadap Muslim dunia. Semoga apa yang dijanjikan Presiden baru Amerika ini menjadi sebagai jalan untuk umat Muslim yang sedang terjadi konflik dan membebaskan umat Muslim di seluruh dunia dari penjajahan, intimidasi, bahkan kekerasan yang dilakukan orang-orang yang tidak mengerti keragaman.